Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi algoritma banker deadlock. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iksan Anggoro dengan NPM G1F023 061 dan kemudian rekan saya. Saya Muhammad Fikri dengan NPM G1F 023045. Dan saya Fikir Restu G1F 023067. Selanjutnya ada pengertian deadlock. Deadlock dalam konteks komputasi terjadi ketika sekelompok proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena setiap proses dalam kelompok tersebut menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain dalam kelompok. Secara khusus, algoritma bunker adalah salah satu pendekatan yang digunakan untuk menangani deadlock dalam sistem distribusi. Deadlock adalah situasi di mana satu atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang dikunci oleh proses lain. Dan karena tidak ada proses yang bisa melepaskan sumber daya tersebut, maka mereka tetap dalam keadaan menunggu selamanya. Dalam sistem terdistribusi atau multiproses, deadlock dapat terjadi ketika yang pertama sumber daya yang terbatas dibutuhkan oleh banyak proses. Kemudian selanjutnya, tidak ada proses yang mau melepaskan sumber daya sebelum mendapatkan semua yang dibutuhkan. Terdapat 4 kondisi yang menyebabkan deadlock. Yang pertama ada mutual exclusion atau saling mengunci. Yang kedua ada hold and wait atau menahan dan menunggu. Yang ketiga no preemption atau tidak ada paksaan. Dan yang terakhir ada menunggu secara sirkular. Jadi kesimpulannya deadlock dalam algoritma bunker adalah dapat dihindari atau diminimalisir dengan mengatur bagaimana proses dapat meminta sumber daya, serta dengan deteksi dini adanya siklus menunggu yang berpotensi menyebabkan deadlock. Algoritma ini juga memberikan solusi dalam bentuk penyelesaian ketika deadlock telah terjadi, sehingga proses-proses dalam sistem dapat melanjutkan tugasnya. Selanjutnya ada pengertian algoritma banker yang merupakan algoritma alokasi sumber daya dan penghindaran kebuntuan yang menguji keamanan dengan cara mensimulasikan alokasi untuk jumlah maksimum sumber daya yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian melakukan pemeriksaan state untuk menguji kemungkinan aktivitas sebelum memutuskan apakah alokasi boleh dilanjutkan. Algoritma ini membantu mencegah situasi saat program macet dan tidak dapat menyelesaikan tugasnya, yang disebut deadlock, dengan melacak sumber daya apa yang dibutuhkan setiap program dan apa yang tersedia. Algoritma memastikan bahwa program hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dalam urutan yang aman. Berikut ada karakteristik algoritma banker. Yang pertama, jika suatu proses meminta sumber daya, maka proses tersebut harus menunggu. Yang kedua, algoritma ini terjadi dari fitur-fitur canggih untuk alokasi sumber daya maksimum. Yang ketiga, sumber daya dalam sistem yang kita miliki terbatas. Yang keempat, dalam algoritma ini, jika suatu proses mendapatkan semua sumber daya yang harus dibutuhkan, maka proses itu harus mengembalikan sumber daya tersebut dalam periode yang dibatasi. Yang kelima, berbagai sumber daya dikelola dalam algoritma ini yang dapat memenuhi kebutuhan setidaknya satu klien. Selanjutnya ada struktur data. Yang pertama itu ada available yang merupakan array 1D berukuran M yang menunjukkan jumlah sumber daya yang tersedia untuk setiap jenis. Variable J sama dengan K berarti ada K contoh tipe daya RG. Selanjutnya ada max. Ini adalah array 2D berukuran NM yang mendefinisikan permintaan maksimum setiap proses dalam satu sistem. Max IJ sama dengan K berarti proses PI dapat meminta paling banyak K, contoh tipe sumber daya RJ. Selanjutnya ada alokasi, ini adalah array 2D berukuran NM yang mendefinisikan jumlah sumber daya setiap jenis yang saat dialokasikan untuk setiap proses. Alokasian IJ sama dengan K berarti proses PI saat ini dialokasikan K.
contoh tipe sumber daya RJ. Selanjutnya ada need, ini adalah array 2D berukuran nm yang menunjukkan sisa kebutuhan sumber daya setiap proses. Need IJ sama dengan K, berarti proses PI saat ini membutuhkan K, contoh tipe sumber daya RJ. Net IJ sama dengan max IJ kurang allocation IJ. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya. Tentu saja terdapat 5 proses P0, P1, P2, P3, dan P4 dengan 3 sumber daya yang digunakan yaitu A 10 anggota, B 5 anggota, C 7 anggota. Di sini saya akan menjelaskan dari need. Need ini didapat dari max dikurang dengan allocation yang terdapat di materi yang teman saya sampaikan tadi, yang dimana 753 dikurang 0,10 sama dengan 743 itu untuk P0, kemudian ada P1 322 dikurang 200 sama dengan 122, kemudian untuk P2 itu 902 dikurang 302 sama dengan 600, kemudian ada 222 dikurang 211 sama dengan 611, kemudian di P4 ada 433 dikurang 002 sama dengan 431. Berikutnya adalah available. Di sini jika need kurang dari available, maka proses akan dieksekusi. New available sama dengan available tambah allocation. Else, do not execute, go forward. Di sini bisa kita lihat pada P0, need kurang available-nya adalah 743 lebih besar dari 332, maka P0 tidak dieksekusi lebih lanjut. Dan pada P1 122 lebih kecil dari 332, maka P1 akan dieksekusi. Seperti 332 tambah 200 sama dengan 532. Berikutnya ada P2 yaitu 600 yang lebih besar dari 532. Maka P2 tidak dieksekusi lebih lanjut. Berikutnya pada P3 ada nilai 11 yang lebih kecil dari 532, maka P3 akan dieksekusi. 532 ditambah 211 sama dengan 743. Berikutnya P4. Pada P4 bernilai 431 yang dimana lebih kecil dari 743, maka P4 dieksekusi. 743 ditambah 002 sama dengan 745. Berikutnya adalah P0 yang nilainya 743 lebih kecil dari 745. Maka P0 dieksekusi, yaitu 745 tambah 010 yang bernilai 755. Berikutnya P2 yang bernilai 600 lebih kecil dari 755, maka P2 dieksekusi. Dengan nilai 755 tambah 302 dan hasilnya adalah 1057. Ya, itu adalah hasil presentasi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.